Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan membahas tentang kitab yang agak berbeda dibandingkan dengan kitab yang lain, yaitu kitab Kidung Agung. Satu kali pertemuan saja, saya beri tema nyanyian cinta. Karena memang Kidung Agung ini adalah nyanyian cinta, Saudara. Ya, cuman itu brosurnya kok masih tanggalnya belum saya rubah ya, masih minggu lalu, nggak apa-apa. Tapi hari ini tanggal 30. Oke, baik. Kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kembali Engkau kumpulkan kami untuk belajar bersama di dalam online Bible Study ini. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar apa yang kami pelajari berdampak dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah kitab Kidung Agung, Nyanyian Cinta. Bapak Ibu sekalian, kita tentu ingat kita pernah membahasnya bahwa Alkitab kita itu ditulis dengan berbagai genre. Genre maksudnya adalah jenis tulisan sastra tertentu. Ada yang bentuknya sejarah, ada yang bentuknya gospel, Injil, kabar baik. Ada yang bentuknya apokaliptik tentang dunia akhir zaman, tentang puisi, tentang Amsal, dan sebagainya. Nah, malam ini kita akan bahas Kidung Agung, yaitu genrenya adalah puisi, berupa nyanyian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berhadapan dengan suatu kitab yang bergenre puisi, jangan kita membacanya dengan cara sejarah. Jadi mau dirangkai berupa cerita yang urut berdasarkan kronologis. Nggak bisa. Kita harus mengerti bahwa ini jenisnya apa dan bagaimana cara membacanya. Supaya tidak bingung. Ya, oke. Eh, kita lanjutkan dulu. Ya, ini adalah genre-genre yang ada di Alkitab. Bapak Ibu perhatikan, Kidung Agung ada di genre puisi. Kalau ada yang menempatkannya di hikmat ya nggak masalah sih. Tapi isinya memang puisi berupa nyanyian. Ya, itu Kidung Agung. Yang lain-lain nanti kita akan bahas semua. Di sesi-sesi awal kita sudah bahas, perhatikan yang paling kiri, yang disebut hukum. Sebentar, saya warnain ya, Bapak Ibu biar mengerti yang dimaksud. Ya, 5 kitab yang pertama ini disebut Pentateuch atau 5 kitab yang pertama. Ya, ini disebut kitab hukum atau Taurat. Jadi banyak orang tidak mengerti apa itu Taurat. Ketika saya berkata persepuluhan dibatalkan, katanya itu tidak ada di hukum Taurat. Padahal itu jelas-jelas praktek di 5 kitab pertama ini yang disebut Taurat. Ya, oke. Kemudian ada sejarah. Kita juga sudah membahasnya kitab-kitab sejarah ini, Yosua sampai Esther. Kecuali Perjanjian Baru belum, Kisah Para Rasul ya. Di Perjanjian Lama yang bergenre hikmat kita sudah bahas Ayub, kemudian Amsal dan Pengkhotbah. Mazmur juga sudah. Hari ini kita bahas Kidung Agung. Nah, nanti ke depan kita akan bahas yang berupa nubuatan. Ini Bapak Ibu, nabi-nabi. Ya. Dan berikutnya nanti kita menyeberang ke Perjanjian Baru. Ini asik sekali nih belajar firman secara lengkap, urut, dan sesuai konteksnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Ayat 1 berbunyi begini, Kidung Agung dari Salomo.
Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai eh, Song of Songs, ya, which is Solomon's. Ini sebenarnya kurang tepat. Dalam bahasa Ibrani dipakai Shir Hashir, Shir Hashirim. Shir Hashirim itu adalah Song of Songs, artinya lagu dari segala lagu, kidung dari segala kidung. Artinya the best song, lagu atau kidung yang terbaik artinya. Itulah sebabnya diterjemahkan menjadi Kidung Agung, ya. Nah, itu Shir Hashirim. Sedangkan di apa? Di belakang sini ada le, li ya, dari akar kata le. Itu bisa diterjemahkan kepada, untuk, atau mengacu pada. Jadi yang dimaksud Kidung Agung dari Salomo ini bisa berarti Kidung Agung kepada Salomo. Kidung Agung dipersembahkan kepada Salomo. Ada orang lain yang menulis. Atau bisa juga Kidung Agung untuk Salomo, dipersembahkan kepada Salomo memang. Atau bisa juga Kidung Agung dari Salomo, Salomo yang menulis. Gitu artinya ya. Makanya terjadi perdebatan siapa penulisnya. Ada yang berkata itu Salomo, ada yang berkata bukan. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, inilah kidung dari segala kidung. Sebuah kidung agung. Meskipun secara tradisi penulisnya adalah Salomo. Gereja-gereja lebih percaya bahwa penulisnya adalah Salomo. Demikian juga para rabi. Tetapi ada kemungkinan yang menulis bukan Salomo. Sebagian analis berkata, mungkin bukan loh. Karena ayat 1 itu adalah catatan yang ditambahkan kemudian, kata mereka. Atau kata dari tadi itu yang saya sudah jelaskan itu bisa berarti oleh atau untuk. Kalau oleh Salomo ditulis Salomo, tapi kalau untuk Salomo itu ditulis oleh orang lain, dipersembahkan bagi Salomo. Kemudian ada lagi diduga bahwa frasa Alkitab yang dipakai, frasa kalimat yang dipakai di Kidung Agung itu diduga berasal dari ratusan tahun setelah Salomo meninggal. Ya namanya juga analisis ya boleh saja lah saudara. Kita jadi orang itu jangan gampang-gampang sesat itu salah itu gitu. Itu orang aneh. Namanya analisa itu bisa begini, bisa begitu. Ya, jangan dikit-dikit ngomong sesat seolah-olah kau pinter, padahal nggak pinter. Lagi pula kelihatan isi hatimu itu jahat. Ya, suka nyerang orang. Oke, kita lanjutkan dulu. Kenapa nggak bisa? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di samping itu, ada fakta-fakta yang menguatkan bahwa penulisnya itu Salomo. Apa misalnya? Misalnya, nama-nama kota yang disebut di situ, itu adalah nama-nama di zamannya Salomo. Sebelum Israel pecah menjadi dua kerajaan, di utara dan selatan. Kita sudah belajar ya, kerajaan Israel akhirnya pecah setelah zaman Salomo. Di utara ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem. Ya. Oke, penulisnya menyebut tanaman, herbal, permata-permata yang diperdagangkan di zamannya Salomo ke Timur Tengah dan Afrika. Dan juga genrenya, cara penulisannya itu mirip dengan nyanyian Mesir tentang cinta juga yang ditulis sebelum zaman Salomo. Ada tuh yang mirip-mirip di Mesir. Jadi kemungkinan besar memang Salomo penulisnya. Lagi pula, Salomo sangat mengenal negerinya, pesisirnya, lembah-lembahnya, barisan pegunungan Lebanon, Hermon, Anti-Lebanon, Karmel, kebun-kebun anggur di En-Gedi, dan kolam di Hesbon, dekat gerbang Bat Rabim, disebut-sebut semua tuh. Itu tentu saja Salomo penulisnya sangat masuk akal. Salomo menulis lagi pula di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Salomo menulis bahwa ia sudah menulis 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian. Bayangkan, saudara. Saya nggak tahu apakah zaman sekarang ada yang sudah mengarang lagu 1.000 lebih. Salomo 1.005. Dicatat di 1 Raja-Raja 4 ayat 32.
Jadi jika memang benar Salomo penulisnya, maka Kitab Kidung Agung ini ditulis sekitar tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi, ketika Salomo memerintah sebagai Raja Israel Raya yang belum pecah Israel. Ya, oke, kita lanjutkan. Tetapi Kidung Agung ini tidak lepas dari kritik. Ada kritik. Kenapa? Karena nyanyian atau kidung cinta ini memang terasa berbeda karena menulis tentang cinta erotik atau birahi. Secara apa adanya, sehingga terjadi perdebatan. Mengapa kitab seperti ini kok ada di dalam Alkitab? Kan ada orang yang menyerang tuh, ini kitab porno ini gitu. Ya, mereka tidak mengerti. Nah, itu jadi perdebatan. Perlu diingat ini adalah nyanyian cinta yang ditulis sekitar 3.000 tahun yang lalu. Jadi jangan pakai pikiran hari ini. 3.000 tahun yang lalu. Ya, di mana zaman itu nyanyian ini adalah karya agung yang mengisahkan bagaimana kuatnya cinta antara laki-laki dan perempuan. Nyanyian ini memang adalah nyanyian cinta yang ada di area pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya eh, antara laki-laki dan kekasihnya yang perempuan. Jadi bukan ditulis dengan maksud supaya tabu atau porno, tetapi untuk sesuatu yang suci. Saya mau ingatkan, seks itu suci, saudara. Pada mulanya diciptakan Tuhan. Kalau hari ini menjadi kotor karena ulah manusianya. Dan kitab Kidung Agung ditulis dengan kesucian hati. Jadi tidak boleh dipandang itu tabu. Ya. Jadi sikap hati penting. Kalau orang sudah sikap hatinya negatif, ingin nyerang apa aja salah. Makanya orang yang sikap hatinya kotor, tidak menjaga hati, dia tidak bakalan mengerti kebenaran sampai kapanpun. Yang menggunakan otaknya yang kecil untuk mengerti kebenaran, nggak bisa. Kebenaran hanya bisa dimengerti dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih. Dua-duanya, nggak bisa salah satu. Oke, jadi Kidung Agung ini sebenarnya bisa dikatakan sebuah drama. Di dalam sebuah drama terjadi komunikasi monolog. Monolog itu saya bicara sendirian gitu. Bisa. Ada dialog antara sang gadis dan kekasihnya. Balas-balasan. Bisa. Dan bisa juga berbicara pada diri sendiri. Namanya juga puisi. Nah, bisa. Yang berbentuk sangat puitis. Dan terkadang melibatkan penonton. Bapak Ibu pernah nonton drama, kadang-kadang, hai penonton, gitu. Nah, ini sama, Kitab Kidung Agung. Hai putri-putri Yerusalem, gitu. Seolah-olah bicara dengan mereka. Padahal ini puisi. Ya bisa bicara benar, bisa enggak. Tapi ini puisi. Ya. Nah, atau melibatkan pemain tambahan, yaitu putri-putri Yerusalem tadi, kakaknya si gadis Sulam, ya, di dalam apa namanya? Di dalam tulisan Kidung Agung itu. Kalau pada umumnya orang tidak mengerti, Kidung Agung dipikir tulisannya Salomo semua gitu. Padahal bukan, dialognya itu bukan Salomo. Nah, ini malam ini kita akan lihat ya. Jadi sering menimbulkan beberapa kemungkinan interpretasi tentang siapa tokoh-tokohnya. Satu orang dengan yang lain bisa saja berbeda cara menganalisanya. Sekali lagi, jangan mudah menyesat-nyesatkan. Orang yang mudah menyesat-nyesatkan itu orang bodoh sebenarnya. Justru orang berhikmat itu melihat kemungkinan-kemungkinan. Mungkin juga itu, mungkin juga itu, tapi tetap benar. Begitu ya. Kalau orang kaku begini, yang lain pasti sesat. Itu orang bodoh, tidak berhikmat. Ada yang percaya bahwa ini adalah antara Salomo sebagai raja dan gembala dan gadis Sulam, dialognya. Tetapi ada juga yang menafsirkannya sebagai cinta segitiga antara Raja Salomo yang naksir berat gadis Sulam, tetapi ditolak oleh gadis Sulam. Karena gadis Sulam yang sederhana ini, sang gadis yang sederhana ini, lebih memilih sang kekasih yang adalah seorang gembala. Gitu, saudara.
Jadi kalau saudara menafsir yang mana aja nggak masalah, asal kita mendapatkan hikmatnya yang benar. Ya, tokoh utama daripada Kidung Agung ini, yang pertama adalah Gadis Sulam. Gadis Sulam, sebentar saya lupa. Ya, bisa ya. Oke, jadi ini saudara, Gadis Sulam. Tokoh yang pertama adalah Gadis Sulam, yaitu gadis desa yang sederhana, itu dari Sunem, daerah Sunem, pribadi yang sangat setia terhadap kekasihnya. Itu adalah tokoh yang pertama. Bahkan Raja Salomo saja ditolak cintanya sama dia. Ya, salah satu ayatnya Kidung Agung 6 ayat 13. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Jadi ada tokoh yang namanya gadis sulam, berasal dari Sunem. Ya. Lalu di Kidung pasal 1 ayat 5, ayat 6, ayat 10, di situ dijelaskan. Coba kita baca ya. Kidung Agung 1 ayatnya yang kelima. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ini tentu perkataan dari si gadis sulam. Ia berkata, memang hitam aku, tetapi cantik. Ya. Ayat 6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Jadi hitamnya itu karena sering kena sinar matahari. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Rupanya gadis sulam ini bekerja sebagai penjaga kebun anggur. Kena panas matahari jadi hitam kulitnya. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Jadi gadis sulam ini punya kebun anggur juga, tapi dia pekerja. Nah, diperkirakan kebun anggur ini adalah milik kerajaan Salomo. Gitu ya. Oke, kemudian di ayat 10, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Ini tentu bukan perkataannya gadis sulam. Moleklah pipimu. Ini perkataan sang kekasih, yaitu sang gembala. Ya. Di ayat 7 dijelaskan tuh, si gadis sulam bicara begini. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba. Rupanya kekasihnya gadis sulam ini seorang gembala. Ya. Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Gitu. Di ayat 4, sang gadis sulam berkata begini, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam malega-maleganya. Gitu, ya. Jadi ini memang nyanyian cinta, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di Kidung 1 ayat 7 tadi sudah saya jelaskan. Rupanya gembala, yaitu kekasihnya gadis sulam ini, yang dipanggil Kakanda atau kekasihku. Itu itu tokohnya sudah ketemu dua ya, gadis sulam dan kekasihnya, sang gembala. Nah, yang kedua tokoh Salomo. Salomo sebagai raja yang memiliki kebun anggur di Baal Hamon, di mana gadis sulam bekerja sebagai penjaga kebun anggur. Di Kidung 8 ayat 11 dicatat itu Salomo memiliki kebun anggur di Baal Hamon. Ya. Dan Baal Hamon ini tidak tahu tempatnya di mana, saudara, sampai hari ini. Kemudian ada pemeran tambahan saudara laki-laki gadis Sunem, juga putri-putri Yerusalem. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca secara urut, tetapi jangan bingung, karena gampang bingung memang. Ini eh, ini sang gadis memuji kekasihnya.
dan sebaliknya kekasihnya memuji sang gadis. Contohnya Kidung Agung 1 ayat 15. Sang kekasih memuji gadis Sulam ini. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Dibalas oleh gadis Sulam ayat 16-nya. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Bapak Ibu kalau lihat drama percintaan kira-kira begini. Saling membalas, saling memuji. Ya. Nah, jadi garis besarnya Bapak Ibu bisa baca secara lengkapnya nanti ya. Tapi garis besarnya begini. Seorang gadis bercerita tentang cinta sejatinya, yaitu gadis Sulam tadi. Dan ia menyebut kekasihnya sang raja, Kidung 1 ayat 4. Dan Kakanda, Kidung 1 ayat 7. Lalu keduanya menyanyikan Kidung Cinta, saling memuji dan merayu. Bapak Ibu bisa baca dari Kidung 1 ayat 2 sampai Kidung Pasal 2 ayat 7. Ya, ayat 6-nya, saudara, Kidung Agung 2 ayat 6. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ini kalau orang mengerti sastra zaman itu ya, ini mengerti maksudnya. Tangan kirinya memegang kepala, tangan kanannya memeluk, memeluk itu mengelus-ngelus, menyayang-nyayang gitu. Dan itu itu sangat apa ya? Sangat dramatis, sangat romantis ya. Eh, di ayat 8, di ayat 8 itu sang gadis, pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 5, itu sang gadis bermimpi tentang kekasihnya yang datang menyanyikan kidung cintanya. Ia mencarinya di tempat tidurnya tapi tidak ditemuinya. Lalu ia berkeliling kota mencarinya. Bapak Ibu bisa baca itu dari Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 5. Contohnya ya, Bapak Ibu ya. Eh, Kidung pasal 2 ayat 16 misalnya. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ini memang nyanyian cinta, saudara. Di sana sini terdapat rayuan dan puji-pujian terhadap kekasihnya. Oke, di ayat 3 sampai 5 ya. Ini cerita mimpi nih, saking cintanya sampai mimpi-mimpi nih si gadis Sulam ini. Saya bacakan ya, pasal 3 ayat 1. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ayat 5-nya, ku sumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ini kalau dibaca secara kronologis, saudara bisa bingung. Tapi kalau saudara bayangkan itu nyanyian cinta, kesana kemari ceritanya. Jadi kita nggak masalah membacanya itu, ya. Nah, kemudian di lanjutannya, yaitu pasal 3 ayat 6, di situ digambarkan ada suatu pernikahan yang megah dengan menyebut-nyebut nama Salomo. Mungkin waktu Salomo nikah atau bagaimana, tidak jelas memang. Ya, Hitung 3 ayat 6 sampai 11 tuh. Di ayat 11-nya saya bacakan ya. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Ini mengacu pada Salomo yang lagi nikah. Gitu. Tapi ingat, ini puisi ya. Puisi yang dibacakan terus.
Oke, berikutnya ya. Berikutnya gadis itu memuji kekasihnya di hadapan putri-putri Yerusalem. Kidung pasal 5 ayat 9 sampai 16. Ini gadis sulam ini ditanya oleh putri-putri Yerusalem, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami demikian? Kau sumpahi kami begini. Putri-putri Yerusalem disumpahi oleh gadis sulam. Awas kamu kalau ketemu dia nggak kamu kasih tahu aku ya. Gitu. Saking rindunya sang gadis sulam ini. Nah, dijelaskan oleh sang gadis sulam bahwa kekasihnya itu mulai ayat 10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni. Kepalanya rambutnya mengombak hitam seperti gagak dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Di ayat 16 kata-katanya manis mata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jelas ya Bapak Ibu ya. Sedangkan dalam Kidung pasal 6 ayat 3, ini gadis sulam ini menyatakan keyakinannya bahwa ia sangat mengasihi, mencintai kekasihnya itu, dan sebaliknya kekasihnya itu hanya mau dia. Saya bacakan ya. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Diulang-ulang terus tuh. Kekasihnya seorang gembala. Ya. Nah, sang kekasih memuja sang gadis adalah satu-satunya idamannya. Itu mulai ayat 4 sampai 10. Saya bacakan sebagian saja ya. Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirza. Juwita seperti Yerusalem. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutnya bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Nah, yang ini tidak cocok untuk hari ini. Kalau orang hari ini baca ini memuji apa menghina ini? Ini pujian semua, saudara. Hari itu pujian yang luar biasa. Kalau hari ini agak aneh didengar orang kota seperti kita. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Waduh, kayak apa tuh rambutnya? Ya, gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan. Waduh, kayak apa itu? Kalau gigi kan digambarkan putih sekarang, cering gitu. Oh, zaman dulu bagaikan kawanan domba. Tapi ini, tapi ini memang eh, pujian, saudara, di zaman itu. Ya, di ayat 8. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idaman-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Waduh, pujiannya ini kalau zaman sekarang jarang ya pujian seperti ini. Tapi inilah nyanyian cinta zaman itu. Ya, di pasal 7 ini, nah ini yang membuat apa? Kitab ini dikritik habis tuh. Ya, saya bacakan ya ayat 1. Pasal 7 ayat 1. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Nah, ini kalau dibaca orang sekarang, kok ada istilah buah dada? Begitu. Tapi ya, saudara, manusia yang pikirannya kotor, baca apa aja kotor. Tapi kalau orang pikirannya bersih, itu biasa saja. Contohnya kalau kita ke dokter. Bayangkan kalau saudara ke dokter.
Lalu dokter berkata begini, buka bajunya. Ada nggak pasien yang bilang, dokter porno? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Konteksnya lagi mau diperiksa kesehatannya. Sama nyanyian cinta apa adanya gitu. Bukan bermaksud porno atau tabu. Pikiran manusia saja yang tabu. Karena seks itu suci di hadapan Tuhan. Asal suami istri yang sah. Kan begitu. Dirubah pikirannya, ya. Jangan ayatiah. Orang yang suka ayatiah, satu ayat dipikir-pikir sendiri nggak bakalan ngerti. Baca Kidung Agung. Kidung Agung ini nyanyian cinta. Bernyanyi, memuji sana, dibalas, monolog, bicara sendiri, seolah-olah bicara dengan putri-putri Yerusalem, dan sebagainya. Harus ditangkap maksudnya. Ya, ayat 6. Kidung Agung 7 ayat 6. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Tuh. Kalau orang pikirannya kotor langsung menganggap ini tabu. Tapi kalau bagi seorang yang hidupnya suci, itu biasa saja. Karena nyanyian cinta. Itu. Ya memang tidak cocok dinyanyikan zaman ini. Tapi kalau zaman itu 3.000 tahun yang lalu, saudara ingat baik-baik. Ya, nah tapi ini menyebabkan banyak kritik memang. Bagaimana mungkin? Ini artinya apa? Gitu. Para rabi mempersoalkannya, gereja mempersoalkannya, gitu. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana akhirnya dari tafsir ini. Nah, kemudian pasal 6 ayat 11 itu berupa tari-tarian. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga dan seterusnya. Ya, itu nyanyian cinta yang sangat luar biasa sampai pasal 7 ayat 13. Ya, yang tadi. Oke. Kemudian di akhirnya, di klimaksnya, di kalimat-kalimat akhirnya, itu sang gadis sulam ini menjelaskan betapa kuatnya cinta melebihi maut. Sehingga itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan oleh Raja Salomo sekalipun nggak bisa dibeli. Gadis sulam menolak tawaran Raja Salomo karena sang kekasih. Ia hanya menyerahkan kebun anggurnya, figuratif ya kebun anggur, tubuhnya maksudnya, bagi orang yang dicintainya. Ya, coba kita baca eh, ya Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara, di seluruh kitab Kidung Agung, kata Tuhan hanya ini, sekali ini. Yah dalam teks Ibraninya, ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina karena nggak laku. Cinta nggak bisa dibeli. Itu maksudnya. Ya, begitu ya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, lalu bagaimana menafsir ini? Itu kalau dibaca detailnya ya, banyak sekali tuh yang apa deskripsi yang apa adanya tentang keintiman laki-laki dan perempuan, tentang birahi pasangan hidup. Sebenarnya itu kan bukan tabu kalau kita pikirannya bersih. Ya, oke. Interpretasi dan aplikasinya bagaimana? Karena pengungkapan keintiman antara sang gadis dan kekasihnya ini ditulis secara gamblang, maka seringkali hal itu diartikan secara alegoris. Alegoris itu tidak dianggap sebagai harafiah, jadi sebagai lambang saja gitu. Seringkali diartikan lambang. Khususnya bagi para rabi dan gereja mengartikannya sebagai lambang. Hubungan antara sang gadis dan kekasih setianya itu terhadap kekasihnya itu diartikan sebagai lambang hubungan Tuhan dengan jemaatnya.
Bagi para nabi diartikan itu sebagai hubungan antara kasihnya Allah, Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub kepada umat Israel. Sementara itu, para sarjana Alkitab yang modern mengartikan kitab Kidung Agung memang secara harfiah. Memang kenapa? Memang begitu. Bukankah seks diciptakan Tuhan sebagai hal yang kudus? Ya benar juga. Nggak masalah sih. Yang masalah kan manusianya kalau berpikir kotor. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Oke, jadi pertemuan Kidung Agung ini hanya satu kali. Eh, Nanti Rabu depan kita lanjutkan dengan kitab para nabi ya. Dimulai dari Nabi Yesaya. Oke, saya rasa kita baru menyelesaikan Kidung Agung dalam satu pertemuan. Ingat ya, Kidung Agung ini adalah nyanyian cinta. Jadi kalau dibaca urut bisa bingung. Tapi memang menyanyi itu ke sana kemari. Seperti bicara, hai putri-putri Yerusalem, seolah-olah terjadi dialog langsung. Padahal belum tentu terjadi dialog. Begitu ya. Dan ungkapan-ungkapan cinta yang luar biasa. Bahkan ada istilah-istilah yang sangat intim. Begitu Bapak Ibu. Ah, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Ya, Pertanyaan saya sebenarnya ayah terjawab oleh slide Bapak yang terakhir. Jadi sebenarnya Kidung Agung ini bisa juga ya Pak ya, tidak kita baca secara harafiah antara laki-laki dan perempuan. Tapi juga bisa bahwa gadis sulam itu eh, kita manusia, terus kekasihnya itu Tuhan, ya, Allah, lalu penggoda-penggodanya atau distraktornya itu si Raja Salomo itu bisa betul, ya Pak? Itu ya. betul. Raja Salomo dengan kekayaannya dan semuanya Ya, ternyata tetap setia sang gadis sulam. ya. Nah Pak, kan tadi Bapak bilang boleh saja orang mengartikannya atau secara harafiah. Nah, dalam konteks-konteks bagaimana ya Pak kita itu, misalnya kalau ada orang bertanya nih, itu bisa kita beritahu bahwa ini sebagai harafiah dan dalam konteks apa bahwa kita terangkan bahwa itu sebenarnya hanya lambang antara manusia dan Allah. Sebaiknya Ibu jelaskan mereka lambang saja, Bu. Sebab Oh kalau ya. harafiah nanti terlalu vulgar ya. Nah, Hmm. harafiah untuk diri sendiri saja. Oh Gitu. ya, karena ya kan ya Pak, kita kan tahu ya Pak, Ya, banyak banget di YouTube kan selalu ini yang dijadikan hal untuk menyerang Kristen kan, ya, porno, ya, porno, porno gitu. ya. Bahkan banyak teman-teman yang ini pun mungkin tidak terlalu paham untuk bahwa itu sebenarnya itu adalah lambang. Betul, betul. Para rabi sudah dan pihak gereja sudah mengartikan itu secara alegoris namanya. Oh ya, Gitu. Ya. ya, itu aja Pak. Oh, itu saja. Ya, Oke. ya, makasih ya Ya, Pak. Tuhan berkati, Bu. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya, shalom, malam Pak Widya. Halo, malam. Eh, Setelah sekian lama ini saya minta pendapat Pak Widya. Setelah sekian lama baca Alkitab ngulang-ngulang itu, eh, terus kalau baca Kidung Agung ini yang muncul di benak saya itu kata yadah Pak, Ya, atau ginosko. ya, Karena sebetulnya yadah dan ginosko itu kan dulu asal usulnya itu menyangkut pengenalan tapi dalam hal sampai ke masalah hubungan intim, Pak. betul. Eh, Cuma kan akhirnya dengan berjalannya waktu selama zaman Alkitab ditulis sampai Injil itu kan agak bergeser jadi ke mengenal. Ya, Tapi ya, yang menarik Tuhan Yesus waktu menolak orang-orang di Matius 7 itu, "Enyahlah kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau," itu ginosko. Jadi eh, saya selama ini dalam membaca Alkitab itu kayak makin lama kayak orang yang di Kidung Agung ini Pak, sakit asmara. Kayak waktu saya kecil karena saya ini kan hidup miskin Pak, jadi punya mainan mobil diecast itu sampai ke garis-garisnya ban mobil yang kecil itu saya amat-amati terus. Jadi kalau apa tadi mendengar Pak yang
eh, pasal 7, saya melihatnya alegori seperti kalau kita ini belajar Alkitab kayak saya waktu kecil megang mobil diecast itu saya puter-puter gitu. Hmm, Setiap kali kita baca Alkitab satu putaran baru itu kan selalu dapat yang baru, Pak. ya, betul. Gitu. Jadi eh, mungkin yang dimaksud makanya itu tadi Tuhan Tuhan sebetulnya kan ke kita itu cintanya kan jauh melebihi cinta kita, cuma kadang-kadang kita ini nyepelekan gitu Pak. Padahal Tuhan maunya kita ini, makanya Tuhan Yesus pakai kata ginosko itu kan sebetulnya ada keintiman Bapa waktu di Taman Eden itu kan itu Pak. Iya, benar. Betul. Jadi kebetulan ini alegorinya pakai gadis sulam, jadi bicarakannya mengenai anatomi kan tidak mungkin bahas di Alkitab mengenai mobil diecast yang Ya, saya lihat waktu kecil kan tidak mungkin kayak gitu. ya, Jadi ya, betul. menurut Pak Wikyo ini kaitannya dengan yadah atau ginosko bagaimana menurut Pak Wikyo? Itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya sampai ke perjanjian baru pun, lambang yang dipakai antara hubungan kita dengan Tuhan itu seperti suami istri. Ya, Pakai Paulus istilah bilang gitu Pak. mempelai. Ya, Paulus bilang gitu. Ya, Rahasia ini besar. nah, yang ku maksud adalah hubungan antara Tuhan dan jemaatnya, kan gitu. Hubungan Ya, suami istri. Nah, itu. Jadi memang keintiman itu memang harus sangat intim antara kita dengan Tuhan juga. Seintim kita dengan istri kita. Seperti itu, suami istri. Tidak ada batas. Gitu. Mestinya begitu memang. Yada. Yada ya, itu intim. Sampai bersetubuh. Itu yada namanya. Atau ya, Pak. kinosco ya. Jadi gitu, Pak. Makanya Ya, saya sering, apa ya, saya itu mau buat suatu seminar terusannya daripada hermeneutik. Hermeneutik itu berlapis-lapis. Seperti bawang merah itu loh. Orang baru belajar dapat luarnya. Belajar lagi dapat dalamnya lagi terus. Nah, jangan sampai gini, dapat luarnya. Terus orang lain ngupas dalamnya dibilang sesat. Nggak maju-maju. Orang-orang iya, Pak. aneh itu. Iya, Eh, Padahal itu berlapis-lapis tuh, menurut saya lah ya. iya. Nanti itu berlapis. Memang memang harusnya kalau membaca Alkitab dengan disertai Tuhan Roh Kudus kan setiap putaran ngulang satu putaran lagi itu kan dapatnya baru lagi. Betul, betul, Dapatnya betul, fresh gitu. betul. Yang jadi masalah itu orang yang sukanya cuma ngandelin buku. Iya, Pak. Selain buku sesat katanya. Aduh, capek deh. Hari gini bukannya makin maju, makin kaku kayak orang Farisi. Iya, Ya, tapi ya itu pilihan sih, hidup itu pilihan. Oke, gitu ya iya, Pak Kris. iya, Pak. Iya, Ya, terima kasih, Pak. Om Kati. Berikutnya Ibu atau Bapak ini? Talawang Elia. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya cuma mau mengambil sebuah pemahaman, Ya, apa benar atau tidak pemahaman saya ini untuk aplikasi kehidupan kita dalam keseharian dari Kitab Kidung Agung ini. ya, Nah, saya memahaminya, Kitab Kidung Agung ini bukan berorientasi pada energi kreativitas bawah atau seks, ya, tetapi pada energi kreativitas atas atau komunikasi. ya, Hubungan suami istri seharusnya selayaknya ya saling memuji, bagaikan puisi seperti ini, dan diselingi juga di sini ada hikmat yang kita terima, yaitu kesetiaan dari Sunem, sehingga dia mampu menolak kemuliaan dari Raja Salomo ya, demi kesetiaannya pada kekasihnya. ya, Dan betul. itu sebagai contoh aplikasi untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi kehidupan kita berumah tangga, suami dan istri jarang sekali ya saling memuji. Ya, Uh, jadi Kidung Agung ini sebenarnya membuka wawasan berpikir kita agar tidak pada orientasi seks. ya, Karena kepuasan batin itu bukan cuma seks, betul, tetapi komunikasi, saling memuji, saling menyanjung, apalagi dengan saling setia. betul. Jadi itu mungkin saya bisa maknai uh, dari Kidung Agung ini, Pak. Ya Ya, itu aja, Pak. ya. Ya. Terima kasih. Itu benar sekali, Pak. Jadi memang yang terutama itu bukan soal fisik, bukan soal fisik. Memang soal yang di atas,
rohani. Nggak mungkin Tuhan mengkomunikasikan sesuatu yang cuma urusan fisik. Fisik itu hanya dipakai sebagai sarana gambaran hubungan suami istri, sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Harus intim, harus dekat. Itu aja sih. Dan harus setia. Gadis desa sederhana bisa menolak Raja Salomo loh yang kaya raya. Itu ibarat kita ditawarin harta dunia. Tolak aja, kita punya kekasih abadi kita di surga jiwa, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih masukannya. Berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Memang drama cinta dengan bahasa-bahasa puisi tadi memang cukup menarik. Ya. Tetapi mengapa dalam khotbah di podium di gereja jarang diambil tema ataupun bacaan Alkitab mengenai Kidung Agung ini? Apakah dia merefer atau langsung temanya? Kenapa kira-kira Pak? Padahal sebetulnya kalau ini didengar begitu sebetulnya bisa menggugah untuk saling suami istri yang ada untuk saling mempererat cinta. Kira-kira bagaimana? Betul Pak. Nanti di gereja saya khotbahkan saja Pak. Kayaknya belum pernah khotbah soal Kidung Agung. Karena gini Pak, Kidung Agung ini kan sulit dimengerti. Jadi kebanyakan nyanyian cinta mau dikhotbahkan apa gitu. Padahal itu intinya luar biasa itu. Kita harus tolak itu tawaran Salomo itu. Tolak tawaran dunia maksudnya. Kita harus setia pada kekasih jiwa kita yang abadi, yaitu Tuhan. Memang harus dikhotbahkan seharusnya. Gitu. Begitu Pak. Mungkin karena orang bingung mengkhotbahkannya bagaimana kalau secara harafiah ini nggak bisa ini dikhotbahkan gitu. Ya, satu lagi Pak ya. Ya, silakan Pak. Kalau saya tidak salah di Perjanjian Baru ada 3 hal yang terpenting, iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Jadi yang 3 ini yang paling terpenting adalah kasih. Kira-kira bagaimana hubungan firman yang tadi yang saya sampaikan itu yang di Perjanjian Baru dengan Kidung Agung ini Pak? Ya. Kidung Agung ini namanya saja nyanyian cinta, nyanyian kasih. Yang terutama di dalam hidup ini adalah kasih memang. Karena Tuhan itu kasih adanya. Makanya Kidung Agung ini kalau dialegoriskan itu sangat tepat. Pengertian alegorisnya, lambangnya itu, lambang kasih kita sama Tuhan itu sangat tepat, Pak. Makanya ada istilah dalam Perjanjian Lama yada tadi itu. Yada itu hubungan suami istri yang sangat intim. Sehingga tidak hanya kenal biasa, tapi mengenal jauh sekali secara intim. Nah, itulah yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Di Perjanjian Baru ditekankan sekali lagi itu. Semuanya mengerucut kepada yang sama sih Pak, kasih terhadap Tuhan. Nah, jadi boleh dikatakan paralel lah Pak ya? Boleh, boleh. Namanya alegoris Pak, interpretasi alegoris, paralelnya. Ya. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Tuhan berkati. Itu Pak Ben belum bisa buka videonya. Soalnya resen. Belum ya? Oke, kalau gitu Ibu Amel saja. Silakan Bu Amel. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat Ini malam. di luar konteks dari Kidung Agung, saya mau menanyakan, kan saya baru bergabung di Kristen ini, terus saya ikut logos masalah yang kemarin Pak Eras seminarkan itu, masalah apa itu yang Tritunggal. Nah, iya. kemarin itu saya kan ikut komsel, terus mereka bicara, saya jadi bingung masalah Tritunggal itu. Yang saya ikut komsel itu mereka nggak percaya dengan Yesus yang 100% manusia. Nah, saya jadi bingung aja Bapak. Saya baru bergabung ini, ya saya ikut komsel nggak percaya dengan yang masalah Tritunggal. Dia percaya dengan Tritunggal, dan sedangkan saya yang ikutin seminar itu dengan Pak Eras, saya jadi bingung gimana ini Bapak. Saya bacakan satu ayat ya Bu, 2 Yohanes 1 ayat 7.
2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, itu si penyesat itu, Bu. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya Yesus itu sebagai manusia datangnya, itu si penyesat antikristus menurut Alkitab. Ya, Ibu nggak usah bingung. Ini Alkitab jelas. Kalau Ibu baca semuanya ya, nanti kalimatnya begini. Yesus sebagai manusia, selalu sebagai manusia. Nggak ada Yesus sebagai Allah atau sebagai malaikat, nggak ada. Yang adalah sebagai manusia. Karena memang dia jadi manusia. Gitu. Jadi nggak usah, Jadi saya lagi pula nggak usah debat, Bu, mengikuti, soal begituan. Nggak akan selesai sampai ya selama-lamanya. Yang penting saya juga bagaimana diam kita, aja kemarin. bagaimana? Kemarin sih saya diam aja karena bingung Ya, aja. ya udah Ibu diam aja, udah nggak usah debat, nggak usah apa. Yang penting Ibu tahu bahwa kita harus hidup seperti Yesus. Itulah contoh manusia sempurna yang diinginkan oleh Bapa kita di surga. Udah gitu aja. Kalau itu Baik, pasti benar. terima kasih Bapak. Ya, kalau diskusi Terima soal kasih Bapak. Tritunggal dan sebagainya bisa debat nggak habis, Bu, sampai akhir zaman. Yang penting Ibu hidup benar seperti Tuhan Yesus. Gitu aja. Oke, Tuhan Terima kasih berkati. Bapak. Ya, berikutnya siapa yang belum? Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, malam waktunya. Malam. Kalau melihat mendengar ini tadi mengenai Kidung Agung itu kan memang itu ekspresi cinta yang diucapkan dengan kata-kata seperti itu kan luar biasa romantisnya kan gitu Pak. Ya, Saya membayangkan zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa mungkin seperti gitu Pak. iya, Rasanya Adam dan iya, Hawa ya. iya, Eh, Cuma sekarang ini orang itu kan nggak semuanya itu bisa memahami bahasa cinta seperti ini kan Pak. iya. Maksud saya orang-orang itu kan nggak semua romantis gitu. Iya kan? Oke, ya, Kadang-kadang ya, kan sulit memahami seperti ini. ya, Ada kalanya ngomong cinta aja orang itu sulit gitu loh Pak. Apalagi ngomong ekspresi cinta seperti ini kan gitu. ya, Saya cuma membayangkan seperti itu. Jadi Kidung Agung bagi saya itu nggak semua orang bisa memahami gitu. ya. Gitu. Nah terus ini Menurut saya pertanyaan. gini, Pak. Menurut Ya, saya orang bisa memahami, tapi tidak bisa mempraktekannya iya, iya. karena gayanya beda, bahasanya beda, ya kan. Nanti istrinya malah bilang lebay kau gitu. Karena ekspresi cinta itu melalui kata-kata itu sulit. Kadang-kadang orang itu cuma bisa ekspresinya dalam perbuatan aja bisa sih Pak. Ya, ya, Nah, tapi betul. kalau kalau kata-kata ini kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu Ya, ya. mengerti, mengerti. Ya. Ya, Terus gini Pak Wiknya, Eh, Pak Wiknya kan sering menghubungkan bahwa apa yang ada di Perjanjian Lama itu selalu refer ke Perjanjian Baru gitu kan Pak. ya, Nah ini ada nggak Pak seperti Tuhan Yesus atau Paulus siapa yang mengambil ayat-ayat di dalam Kidung Agung itu dalam Perjanjian Baru ada nggak kira-kira? Hmm, saya belum tahu, Pak. Bisa nanti bisa saya periksa sih. Apakah ada yang mengkutip Iya, Kidung Agung? iya. Mm-mm. Yang kalau secara tidak langsung Rasul Paulus, Pak, yang Mm-mm. yang menggambarkan Yesus adalah mempelai kita. Iya, ya itu kan gambaran. Mungkin memang refernya ke Kidung Agung, tapi kan nggak ada cuplikan dari ayat Kidung Agung yang ke Perjanjian Baru kan gitu ya Pak. Ya? Saya mesti periksa dulu, Pak. Iya, iya. Itu. Ini kan misalnya nggak gampang kan Ya, mengaplikasikan Kidung Agung itu masuk di Perjanjian Baru. Kalau maknanya ya mungkin konteksnya seperti itu kita memahami, tapi Tuhan Yesus nggak ada ngambil kitab ini Kidung Agung dalam percakapan ya. dia nggak ada kan Yang gitu. paling banyak dikutip adalah Mazmur sih. Iya, iya. Nah, Ya, oke. ya udah itu aja Pak Inya. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, makasih. Oh, mari. Pak Oto, silakan Pak. Ya,
Saya mengucap syukur dan terima kasih atas pengakuan iman rasulinya sudah dibentuk bagus. Jadi waktunya bagus, Udah nggak bisa kecepatan ya, Pak? dinikmati dan bisa dirasakan. Ya. Kalau dulu kecepatan, yang sekarang sudah bagus dan sangat amat bagus. Saya Terima bersyukur kasih dan masukannya, berterima Pak. kasih atas. Saya sangat-sangat berterima kasih karena itu penting. Nah, terus gini Pak Winyo, saya dulu juga pengikut teologi kemakmuran dan juga teologi minyak urapan. Tapi saya suka belajar cari kebenaran Alkitab. Ya, saya bersyukur di saat-saat terakhir kehidupan saya itu diberikan kepada anak-anak saya, memberikan kepada saya channelnya Pak Wigno. Jadi saya bersyukur saya bisa mendapatkannya, apalagi di saat-saat saya sendiri, tapi saya tahu saya tidak sendiri, Roh Kudus ada beserta dengan saya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur saya bisa mendapatkan kebenaran itu. Jadi terus saya katakan lagi, bangsa Israel saja yang sangat mengerti sebagai bangsa yang terpilih, tapi tegar tengkuk, bandel atau tohola. Jadi berbahagialah kita yang mendapat kebenaran ini. Amin. Sangat-sangat berbahagia dan jangan sampai terlepas. Terima kasih Pak Wigno atas perhatiannya kepada kami semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, berkati, Pak. Terima kasih kesaksiannya luar biasa, menguatkan kita semua. Ya, Tuhan berkati ya, Pak Oto. Mantap. Terima kasih Pak Wigno. Ya, Pak Wigno, satu lagi Pak Wigno. Ya. Kalau saya kan mau berencana begini, TV saya itu mau saya masukkan dari telepon supaya bisa besar ke TV. Terus kemudian saya juga mau mengadakan ini supaya orang-orang yang di sekitar saya bisa mendapatkan berita kebenaran ini. Tapi saya minta izin dari Pak Wigno sendiri, yaitu nanti saya katakan itu saya dapat ininya dari PIK ya Pak Wigno sendiri, PIK gitu. Karena silakan. Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan itu Pak Wigno. Ya. Karena kalau nggak mendapatkan keselamatan kasihan. Saya tahu Pak Wigno itu punya jiwa sama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi ya kita juga harus supaya mereka juga mendapatkan kebenaran itu dan mendapatkan keselamatan itu Pak Wigno. Saya terbeban Pak Wigno. Ya mantap, semangat Pak. Silakan dibagikan. Terima kasih. Siapapun. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Berkati Pak. Amin. Amin Pak Wigno, terima kasih. Berikutnya Ibu Amel ya, Ibu Amel Bekasi. Silakan Bu. Bu Amel sudah tadi Pak. Oh tadi sudah ya? Iya sudah tadi. Ya? Oh berarti sudah habis. Sudah habis berarti malam ini. Oke baik. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita ketemu terus, belajar sama-sama ya sampai akhir. Amin. Alkitab. Itu pun nanti kita bisa bahas per topik lagi. Nggak akan habis Bapak Ibu. Ya. Oke. Malam ini kita selesaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau malam ini kami mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Kitab Kidung Agung. Biarlah apa yang kami dapat ini mengubahkan setiap hidup kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan bagi Tuhan. Semakin hari semakin dekat Tuhan. Mohon berkati program online Bible Study ini. Sehingga boleh menjangkau banyak jiwa. Ada banyak jiwa yang tidak mengerti kebenaran di luar sana. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan pimpin agar mereka pun mendengarkan kebenaran ini. Terima kasih Bapak. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri.
agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignotanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.